Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih ya untuk menyaksikan dan menonton video ini. Hari ini saya akan membawakan ya judul konsep menyimpan. Ya, jadi sekarang ini banyak ya teman-teman, sahabat-sahabat mungkin sudah tahu ya bahwa eh, menyimpan eh, teks ya, menyimpan gambar, menyimpan video, menyimpan data, ya. Jadi kalau kita katakan ya dalam penjelasan saya ini tempat penyimpanannya ya, sekarang bisa kita menggunakan USB drive ya, menggunakan hard disk, menggunakan CD, dan jadi itu konsep penyimpanan yang mau saya bawakan hari ini mungkin sudah mulai tergambar ya, tergambar, mulai terbayang. Saya juga nanti akan ajak lebih jauh lagi berimajinasi ya bahwa konsep menyimpan ini sangat banyak ya dan perlu juga orang-orang yang melakukan pemikiran dan penelitiannya ya. Saya hanya memancing pemikiran saja. Jadi yang mau saya bawakan itu adalah dalam kita menyimpan ya, apa yang disimpan tentu ada wadahnya. Ya, seperti kalau kita katakan tadi, ya bisa kita burn itu ke CD, sehingga data tadi itu bisa ada di DVD, VCD, CD, ya, atau data itu bisa kita simpan ke USB, ya, ke hard disk, ke disket, ya, bahkan banyak sekarang kita lihat ya bahwa teknologi itu sudah melakukan penyimpanan-penyimpanan yang berbagai macam ya. Tapi dasar pemikirannya adalah saya mau ajak teman-teman ya untuk berpikir, berimajinasi ya, untuk menambah pengetahuan yang saya bawakan ini bahwa dalam hal menyimpan ya itu tentunya ada yang disimpan dan ada tempatnya, gitu ya. Nah, jadi pemikiran ini akan selalu nanti terbayang bagaimana menyimpan dan apa yang disimpan. Nah, kalau sekarang ini mungkin teman-teman ada istilah apa ya, simpan pinjam, ya, menyimpan apa, silakanlah ya. Kalau saya berpikir misalnya ketika kita menyimpan pakaian, ya berarti kita sediakan lemari pakaian, begitu ya. Jadi ada hubungan dengan nanti teknologi ya, yang mana saya katakan di situ antara yang disimpan dengan wadah atau tempat penyimpanannya. Ya, jadi ini yang akan saya diskusikan pagi hari ini supaya kita bertambah wawasan ya bahwa sesuatu yang disimpan itu apa saja dan apa nama tempat yang kita sediakan untuk membuat nama wadah tempat penyimpanannya. Ya seperti itu ya. Jadi teknologi itu harus seperti itu. Ya, memang kita katakan pola berpikirnya itu ya mengikuti apa yang dipikirkan oleh manusianya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menyimpan pakaian, ya, berarti kita menyiapkan namanya lemari, gitu ya. Oke, kalau kita menyimpan bahan makanan, ya, berarti kita siapkan namanya kulkas, gitu ya. Kalau kita menyimpan roti, ya, berarti kalau menyimpan roti itu gimana ya? Ada roti basah, ada roti kering ya. Nah, menyimpan roti berarti di tempat roti itu kaleng roti atau di plastik ya. Atau nanti kita akan berpikir lagi ya dalam hal menyimpan roti ini bagaimana teknologinya kita akan ciptakan gitu ya. Kemudian bagaimana menyimpan misalnya benda tongkat ya berarti harus kita siapkan alat ya untuk menyimpan namanya
tempat tongkat gitu ya. Nah, kemudian saya lebih jauh lagi ya akan berbicara, mengajak kita semua berpikir ya bagaimana menyimpan misalnya debu, menyimpan abu ya itu harus ada wadah dan tempatnya ya. Tapi kalau kita katakan nanti ini lebih jauh lagi saya ajak berpikir ya, bagaimana misalnya menyimpan eh, anggur atau air anggur ya. Jadi menyimpan air anggur. Nah, itu bagaimana ya menyimpan air anggur? Mungkin udah berpikir ya, aduh gimana ya? Nah, itu kan berarti harus ada kantongnya, wadahnya, botolnya ya, tempat air anggur tersebut ya. Apa namanya kita sebut misalnya kantongnya lah gitu ya atau botolnya, wadahnya. Nah, tapi lebih jauh lagi kalau menyimpan apa bisa ular, iya. Makanya saya bilang ini unik ya. Artinya ular itu hewan yang cerdik. Ya, kenapa? Karena dia selalu membawa bisa di dalam tubuhnya, tapi dia nggak keracunan, gitu ya. Nah, tempat itulah yang saya katakan tadi menyimpan bisa ular. Berarti dia punya wadah, punya tempat yang tidak bocor atau tidak merusak bagian tubuhnya. Hebat ya. Ya, jadi bagaimana menyimpan bisa ular ya? Jadi kalau kita berpikir itu mungkin nanti akan ditemukan sebuah teknologi atau alat yang bisa menyimpan bisa ular ya. Karena dari sisi mungkin apa kadaluarsa, dari sisi waktu ya, apakah itu masih bisa seperti apa tidak lagi layu atau tidak lagi apa dikatakan tuh segar ya. Kan bisa aja kalau udah disimpan ya, tetapi karena teknologi penyimpanannya tidak baik ya mungkin bisa yang disimpan itu busuk gitu ya. Nah, makanya dikatakan bagaimana menyimpan bisa ular, ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian lagi bagaimana menyimpan misalnya eh, kebenaran ya, bagaimana menyimpan perintah ya, bagaimana menyimpan misalnya kita katakan ya ada apa kita lihat orang sedang makan gitu ya, tapi bagian mungkin hidangan apa bagian paha itu dikhususkan untuk orang pembesar ya. Bagaimana menyimpan itu? Ya, bagaimana menyimpan hidangan, bagaimana menyimpan masakan ya supaya tetap segar ya. Kemudian juga bagaimana menyimpan benda-benda misalnya perak ya, kemudian kain di rumah ya, menyimpan barang dalam istana, menyimpan naskah-naskah ya. Jadi diperlukan sebuah teknologi yang canggih di sana ya untuk dibuatkan ya seperti kalau kita katakan sekarang ini mungkin untuk menyimpan data ya di hard disk ya, bahkan itu bisa disimpan di cloud computing ya, di cloud ya, di awan ya, di server ya. Nah, jadi kembali lagi bagaimana menyimpan mungkin kalau kita katakan ya ada sebuah bencana ya, menyimpan bencana, menyimpan apa ucapan ya, eh, ucapan mulut ya, tapi menyimpannya dalam sanubari. Iya. Kalau ini kan kita berbicara melalui mikrofon, terus disimpan di apa namanya komputer ya, kemudian nanti bisa kita dengar ya. Jadi menyimpan suara, menyimpan lagu ya, menyimpan musik ya. Nah, ini bagaimana menyimpan ucapan mulut ya supaya bisa disimpan dalam sanubari itu ya. Nah, kemudian kita akan berpikir juga bagaimana ya menyimpan salju ya atau menyimpan hujan batu ya. Mungkin bisa juga ya ketika ada sebuah kesesakan ya itu bisa disimpan pada masa kesesakan, disimpan pada masa kegembiraan, disimpan nanti untuk masa bersenang-senang. Itu ya ada juga tuh. Ya, kemudian menyimpan untuk waktu pertempuran ya, menyimpan pada masa perang.
Nah, itu juga ya, itu misalnya menyimpan alat-alat perang, menyimpan pedang, menyimpan senjata, menyimpan alat-alat untuk pertempuran, ya, itu disimpan di mana, ya? Karena kalau kita katakan misalnya pedang ya, kita simpan di gudang, ya, itu berapa banyak ya? Kemudian nanti kalau apa, udah berkarat, diasah lagi, ya. Jadi capek waktu aja untuk mengasah senjata tersebut, ya kan? Ya, berapa banyak yang diasah lagi untuk supaya tajam misalnya karena berkarat ya. Itu makanya harus ada penyimpanan yang diciptakan secara teknologi bahwa penyimpanan misalnya senjata pedang itu sampai berapa lama pun dia tetap tajam ya, tidak kena karat misalnya ya. Itu diciptakan misalnya teknologinya. Jadi saya coba memancing pemikiran yaitu bagaimana kita menciptakan sebuah alat untuk menyimpan. Ya, jadi ini penelitian-penelitian untuk selanjutnya. Karena sudah ditemukan USB ya, sudah ditemukan CD, sudah ditemukan apa? Disk, drive ya. Tapi kalau kita katakan misalnya salah satunya adalah apa? Menyimpan yang kita sebut tadi ya, misalnya eh, menyimpan makanan tadi itu ya. Kemudian juga misalnya kalau di manusia itu ya kita katakanlah apa? Kita makan kenyang. Itu kan menyimpan makanan tuh ya. Jadi perut ini kenyang ya karena kita simpan makanan di dalam perut gitu ya. Tapi kalau secara sekarang ini mungkin sudah orang akan terus berpikir bagaimana menyimpan darah ya, bagaimana menyimpan apa namanya ide ya, menyimpan pemikiran karena bisa dikatakan ya itu sekarang memang kita menggunakan ronsen ya, kemudian citra untuk mengetahui di dalam tubuh itu dengan X-ray ya dan sebagainya. Nah, itu menyimpannya itu kan butuh sebuah alat ya, butuh teknologi di sana. Jadi nggak semua itu bisa disimpan di tempat yang kita katakan yang sudah ada, tapi harus kita buat sebuah kantong baru, alat baru. Ya, ya mungkin kalau sekarang ini banyak ya untuk menyimpan apa DNA, untuk menyimpan apa namanya sel darah, ya, untuk menyimpan sperma, untuk menyimpan air liur, untuk menyimpan apa banyak hal ya, banyak hal di dalam organ-organ tubuh ini untuk disimpan. Nah, itu bagaimana? Berarti kan dibutuhkan sebuah kantong yang baru, alat yang baru ya. Misalnya kalau kita donor darah, darah kita disimpan dalam kantong donor. Ya, itu memang apa bisa aman di sana ya. Kalau nggak ada tempat penyimpanan itu mungkin udah ya. Nah, itulah ya. Kemudian bagaimana menyimpan kebaikan. Nah, ini ya. Apa alatnya ketika kita berkata bahwa ada kebaikan yang bisa kita simpan ya. Kemudian menyimpan di lubuk hati ya, menyimpan perintah, menyimpan ajaran ya, menyimpan kekayaan, menyimpan warisan. Nah, itu alatnya yang kita mau buat teknologinya ya. Jadi misalnya menyimpan bau ya. Ini bau-bauan itu banyak di dunia ini. Ada bau melati, bau apa namanya? Bunga, bau harum, bau segala macam ya. Itu kita bisa simpan di mana? Ya, kalau kita katakan simpan di hard disk, ya nggak mungkin ya karena kan bau itu bisa kita hirup, ya bisa kita rasakan. Oh, ini bau apa buah mangga. Itu kita simpan. Ya, kita simpan di mana? Ya, kita ciptakan alat-alatnya dalam penelitian, dalam riset ya. Itu bisa kita banyak sekali apa namanya judul-judul baru yang akan muncul ketika saya lontarkan ide-ide ini. Ya, jadi menyimpan misalnya apa wangi kulit jeruk ya menyimpan eh, bau ikan salmon. Itu kan beda-beda ya. Itu ya. Kemudian juga ada lagi yang lebih kita jauh lagi berpikir berimajinasi adalah menyimpan hal-hal yang belum diketahui. Nah, itu ya bagaimana kita menyimpan hal-hal yang belum diketahui ya. Mungkin kalau manusia berkata, oh menyimpan apa nih Pak saya ya? Ada misalnya menyimpan pahala, menyimpan dosa, ya, menyimpan kebajikan, ya, menyimpan eh,
hal-hal yang banyak ya, manusia ini banyak yang harus disimpan. Ya, jadi makanya saya katakan tuh manusia tuh luar biasa hebatnya ya, sangat berharga. Makanya untuk menyimpan itu dibutuhkan banyak teknologi dan alat untuk menyimpannya ya. Kemudian juga eh, menyimpan benih dalam lumbung ya, biji-bijian, benih-benih ya disimpan di dalam lumbung ya. Kemudian menyimpan apa? Misalnya minuman ya, anggur yang baru tentu dalam kantong yang baru juga ya. Kemudian juga menyimpan uang dalam kas ya, menyimpan uang. Nah, sekarang ada ya namanya bank. Tapi itu juga sekarang sudah e-money ya, udah cryptocurrency, udah apa Bitcoin ya, sudah apa electronic money ya dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya, bagaimana menyimpannya itu? Ya, jadi menyimpan uang dalam kas ya. Ini kalau apa uang secara fisik ya, uang koin ataupun uang kertas. Tapi sekarang nih uangnya udah uang dunia maya. Ya, tinggal kita klik di handphone itu nanti udah tahu berapa isinya. Ya, jadi itu menyimpan uang dalam Bitcoin, cryptocurrency ya, dalam electronic money ya, dan sebagainya. Banyak nama-namanya itu sekarang ya. Kemudian juga bagaimana kita menyimpan perjanjian, ya, menyimpan hidup, ya, menyimpan harapan, menyimpan suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu ya. Kemudian harus kita ciptakan, kita buat alat-alatnya ya. Kemudian menyimpan suatu bagian yang tidak dapat binasa, menyimpan suatu bagian yang tidak dapat cemar ya, menyimpan suatu bagian yang tidak dapat layu ya. Nah, mungkin ini kita sebut namanya apa? Bisa saja tempatnya ya, kita sebut manusia nanti kemana ya, ke surga, ke neraka ya. Jadi ini juga suatu ide berpikir ya, bahwa menyimpan itu adalah bisa yang dapat binasa, bisa yang juga tidak binasa. Bisa juga dapat cemar, bisa juga tidak dapat cemar. Bisa juga dapat layu, bisa juga tidak dapat layu. Tergantung teknologi yang digunakan. Ya, nah ini juga berbicara nanti jauh ke depan, yang saya juga nggak tahu nanti alatnya itu apa. Ya, ya, artinya bahwa yang menciptakan semuanya itu ya Tuhan Allah semesta alam, ya, karena dia yang menciptakan manusia ya. Ketika ada sesuatu ide-ide yang baru, berarti dia menciptakan juga tempatnya, alatnya, atau kita sebut sebagai tempat penyimpanannya gitu ya. Kemudian juga misalnya menyimpan langit, menyimpan bumi ya, karena bumi terpelihara oleh dari api ya, itu menyimpan api. Ya, menyimpan api gimana tuh? Ya, jadi apinya itu bisa tetap nyala terus. Ya, menyimpan api ya. Jadi bisa juga nanti akan ada apa ya, menyimpan hari, ada hari penghakiman, hari kebinasaan, ya, menyimpan segala sesuatu yang disimpan ya. Jadi kembali lagi inilah ya apa merupakan suatu ilmu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, karena waktunya juga ya. Jadi saya sampaikan bahwa kita butuh alat ya untuk menyimpan ya, terutama kita katakan tadi ya, untuk disimpan sehingga dia tersimpan ya, nanti bisa digunakan ya. Dan kemudian juga konsep inilah yang saya mau bawakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa sekarang itu tempat penyimpanan itu sudah ada ya. Kita katakan menyimpan data, menyimpan video, menyimpan gambar, menyimpan teks, menyimpan suara ya, itu voice ya, itu sudah menggunakan yang kita sebut tadi adalah eh, USB, hard disk ya, kemudian juga apa namanya, CD ya, itu kita katakan storage ya, penyimpanan-penyimpanan yang diciptakan, dan akan lagi nanti banyak lagi konsep-konsep alat-alat teknologi baru yang diciptakan sesuai dengan ide pemikiran yang saya bawakan, yaitu tentang konsep simpan. Oke, terima kasih ya. Mungkin kalau nanti ada waktu saya buat lagi video yang kedua ya. Mungkin bisa lebih membukakan pemikiran teman-teman tentang konsep storage atau tempat menyimpan ya. Jadi apa yang disimpan, di mana tempatnya disimpan, dan berapa lama dia
tersimpan ya supaya dia itu tidak layu, tidak cemar, tidak berkarat, tidak apa namanya basi ya sehingga dia tetap segar. Seperti itu ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin teman-teman bisa sahabat-sahabat bisa rasakan menyimpan makanan itu kulkas ya, menyimpan apa tadi baju yaitu lemari ya. Banyak hal yang kita bisa nanti ya saya akan ceritakan misalnya eh, dari sisi manusia ya menyimpan darah, menyimpan DNA, menyimpan sperma, menyimpan itu apa nanti alat yang dibuatnya itu ya. Nah, terutama tadi saya katakan sebagai contoh ya, ular saja itu menyimpan bisa ya, bisa ular ya, dia simpan di dalam organ tubuhnya ya, sehingga tubuhnya tadi tidak keracunan ya. Nah, jadi dengan cara berpikir seperti itu, kita akan melihat juga kita bisa menyimpan sesuatu hal yang mungkin yang kita tidak ketahui dan baru itu kita buat alatnya. Nah, itulah yang disebut dengan innovation, teknologi yang nanti bisa apa kita buat nama alat penyimpanannya. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya ini masih apa secara sederhana idenya ya pemikirannya bisa nanti hubungi saya di hogasaragi@gmail.com ya bahwa teknologi sekarang itu tempat penyimpanan ada di apa menyimpan suara, menyimpan gambar, menyimpan video, menyimpan data itu udah menggunakan hard disk ya server, menggunakan CD, USB ya jadi itu bisa tersimpan ya. Jadi nanti marilah kita sebagai apa manusia berpikir sama-sama apa ide untuk membuat tempat-tempat alat-alat penyimpanan-penyimpanan yang baru. Ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa hari ini cukup sekian ya dengan judul konsep simpan. Ya, nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.